Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dono Santosa, dari Sepau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membentuk persamaan kuadrat baru. Membentuk persamaan kuadrat baru, atau biasa disingkat dengan PKB. Jadi, suatu persamaan kuadrat dapat dibentuk jika akar-akarnya diketahui. Kalau ada suatu persamaan kuadrat, maka bisa dicari akar-akarnya. Sebaliknya, kalau ada akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka bisa dicari bagaimana persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 dan x2 adalah x kuadrat minus x1 plus x2x ya, plus x1 kali x2 sama dengan 0. Itu kalau akar-akarnya x1 dan x2. Kalau akar-akarnya alfa dan beta, maka rumus ini menjadi x kuadrat dikurangi dalam kurung alfa plus beta x plus alfa kali beta sama dengan 0. Kalau akar-akarnya P dan Q, maka rumus ini menjadi x kuadrat min P plus Q kali x plus P kali Q sama dengan 0. Atau x kuadrat minus JAAX plus HKA sama dengan 0. Apa itu JAA? JAA adalah jumlah akar-akar. Jadi akar-akarnya dijumlahkan. HKA adalah hasil kali akar-akar. Jadi kedua akarnya tadi dikalikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh yang soalnya ini sudah standar ya, karena sudah diujikan dalam ujian nasional. Contoh yang pertama, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat minus 4x plus 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2x1 plus 5 dan 2x2 plus 5 adalah titik-titik. Ini pilihannya. Ini pilihannya ya, jadi tidak usah saya bacakan. Bisa Anda baca sendiri. Ternyata jawabannya D. Bagaimana caranya? Kita akan menjawab, akan membahas soal ini dengan 3 cara. Cara 1. Jadi, persamaan kuadrat yang tadi, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 itu, akar-akarnya x1 dan x2. Dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita jumlahkan dulu akar-akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu x1 plus x2 sama dengan min b per a. B nya ini min 4, a nya 1. Sehingga untuk persamaan kuadrat ini x1 plus x2 sama dengan min b per a sama dengan min dari min 4 per 1 sama dengan 4. Kemudian x1 kali x2 sama dengan c per a. Ya, rumusnya
C-nya 3, A-nya 1. Sehingga X1 kali X2 sama dengan 3. Kemudian, ini adalah persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Kemudian, kita akan mencari persamaan kuadrat baru atau PKB. Ya, yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang sudah diketahui itu. Kita misalkan, misal akar-akar PKB adalah alfa sama dengan 2x1 plus 5 dan beta sama dengan 2x2 plus 5, maka kita jumlahkan kedua akar ini. Alfa plus beta sama dengan 2x1 plus 5, ini alfanya, ditambah betanya 2x2 plus 5. 2x1 plus 2x2, kita keluarkan 2-nya menjadi 2 kali dalam kurung x1 plus x2 ditambah 5 ditambah 5, 5 plus 5 itu 10. Jadi kita hitunglah ini berapa harganya. 2 dikali dalam kurung x1 plus x2 sudah kita hitung dari persamaan kuadrat yang tadi, yaitu 4. 2 kali 4 ditambah 10. 2 kali 4, 8 ditambah 10, 18 ini. Kemudian kita kalikan akar-akar persamaan kuadrat yang baru ini, ya ini alfa kali beta. Alfa kali beta sama dengan ini alfa dikali beta ini. 2x1 kali 2x2, 4x1 x2 ditambah 2x1 kali 5 itu 10x1 ditambah lagi 5 kali 2x2 itu 10x2. 10-nya kita keluarkan menjadi 10 kali dalam kurung x1 plus x2 ditambah plus 5 kali plus 5 plus 25 ini. Kita hitung 4x1 x2, x1 kali x2 nya sudah kita hitung tadi, 4 kali 3 ditambah 10 kali dalam kurung x1 tambah x2 ini sudah kita hitung 4 ya, ditambah 25. 4 kali 3 12 ditambah 10 kali 4 40, 52 ditambah 25 77. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta itu adalah x kuadrat minus dalam kurung alfa plus beta x plus alfa kali beta sama dengan 0, yaitu x kuadrat minus ini 18 minus 18x plus alfa kali betanya 77 plus 77 sama dengan 0. Jawabannya D. Itu cara pertama. Mudah bukan? Cara pertama cukup mudah. Kemudian cara yang kedua. Kita misalkan salah satu akar-akarnya tadi adalah 2x1 plus 5 dan 2x2 plus 5. Jadi kita misalkan salah satu akar persamaan kuadrat baru itu adalah y sama dengan 2x1 plus 5. Maka ya, x1 sama dengan setengah, maaf ini bukan 1/5 tapi setengah kali dalam kurung y min 5 ya. Ini kita pindahkan, y min 5 sama dengan 2x1. Maka x1 sama dengan y min 5 dibagi 2 atau setengah dikali y min 5. Nah, harga ini, harga x1 yang sama dengan setengah kali dalam kurung y min 5 ini kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat yang diketahui tadi, yaitu x kuadrat min 4x plus 3 untuk memperoleh persamaan kuadrat yang baru ya. Nah, dengan mensubstitusikan harga ini ke dalam persamaan kuadrat yang diketahui ini, maka diperoleh mengapa disubstitusikan? Karena x1 adalah salah satu dari akar persamaan kuadrat ini. Berarti nilai x1 itu memenuhi ke sini. Kalau memenuhi ya kita masukkan saja ke sana. Kita
substitusikan. Nah, maka diperoleh X-nya ini kita ganti dengan X1, yaitu setengah kali dalam kurung Y-5. Setengah kali dalam kurung Y-5 kuadrat min 4 kali X, X-nya itu setengah kali Y-5 ditambah 3 sama dengan 0. Setengah ini dikuadratkan seperempat, kemudian Y-5 dikuadratkan itu Y kuadrat min 10Y plus 25 ya. Y kuadrat, kemudian min 2Y kali 5 min 10Y, kemudian plus 5 kuadrat 25 ya. Kemudian 4 kali setengah itu 2 kali dalam kurung Y-5 plus 3 sama dengan 0. Didapatlah, nah ini seluruhnya kita kali dengan 4 karena di sini terdapat pecahan seperempat, kita kalikan 4 ya. Sehingga ini seperempat kali sekian dikali 4 tinggal sekian, ini Y kuadrat min 10Y plus 25, kemudian ini min 2 tadi dikalikan 4, min 8 dikalikan Y ke dalam, min 8Y, min 8 kali min 5 plus 40, kemudian plus 3 kali 4 itu plus 12. Y kuadrat min 10Y min 8Y minus 18Y ya. Kemudian 25 plus 40, 65 tambah 12 plus 77 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dalam Y. Nah, persamaan kuadrat dalam X, ya kita ganti saja Y-nya itu dengan X. Kalau Y-nya kita ganti dengan X, maka didapat X kuadrat min 18X plus 77 sama dengan 0. Ini cara yang kedua. Jadi persamaan kuadrat baru yang dicari itu adalah X kuadrat plus min 18X plus 77 sama dengan 0. Kemudian cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini yang diketahui ini dengan cara memfaktorkan. Karena kebetulan ini bisa difaktorkan dan sangat mudah. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0 kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka didapat X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3 ya. X min 1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 1 dan X min 3 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 3. Nah, akar-akar persamaan kuadrat baru, akar-akar PKB tadi adalah 2X1 plus 5. Kita hitung ini 2X1 plus 5 ini berapa? 2 kali X1-nya 1 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian akar yang satunya lagi adalah 2X2 plus 5. 2 dikali X2, 3 ditambah 5. 2 kali 3, 6 tambah 5, 11. Sekarang PKB-nya kita cari dengan rumus X kuadrat min JAAX plus HKA sama dengan 0. X kuadrat min JAA-nya berapa? Kita jumlahkan akarnya tadi 7 dan 11, 18. Min 18X plus kita kalikan HKA-nya ini 7 kali 11, 77 sama dengan 0. Jadi untuk mengerjakan soal ini setidak-tidaknya terdapat 3 cara. Menurut saya cara yang paling mudah adalah cara nomor 3. Itu contoh pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini soalnya berasal dari ujian nasional tahun 2015. Akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat min X min 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 min 1 dan 3X2 min 1 adalah titik-titik.
Sama dengan soal nomor 1 tadi. Ya. Cara 1 kita hitung dulu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui itu, yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan min dari min 1 per 3 sama dengan sepertiga dikali kemudian hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 sama dengan C per A min 4 per 3 min 4 per 3. Kemudian kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru adalah alfa sama dengan 3x1 min 1 dan beta sama dengan 3x2 min 1. Maka kita jumlahkan kedua akar-akarnya ini, yaitu alfa ditambah beta sama dengan, ini alfanya 3x1 min 1 ditambah betanya 3x2 min 1. 3-nya kita keluarkan, 3 dikali dalam kurung x1 plus x2 min 2 nya dari min 1 ditambah min 1 ini sama dengan 3 dikali X1 plus X2 nya sudah kita hitung ini. 3 dikali dalam kurung sepertiga dikurangi 2. 3 kali sepertiga itu 1. 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Kemudian kita kalikan akar-akarnya ini, ya ini alfa kali beta. Alfa kali beta sama dengan ini alfanya 3x1 kali betanya alfanya 3x1 min 1 dikali betanya 3x2 min 1. 3x1 kali 3x2 9x1 x2. Kemudian 3x1 kali min 1 min 3x1. Kemudian min 1 kali 3x2 min 3x2 min 3x1 min 3x2. Min 3-nya kita keluarkan dikali dalam kurung x1 plus x2. Kemudian yang terakhir ini minus 1 kali minus 1 sama dengan plus 1 ini. Jadi alfa kali beta sama dengan 9x1 x2 min 3 kali dalam kurung x1 plus x2 plus 1. Kita hitung 9 dikali x1 x2 nya min 4 per 3 ini 9 kali dalam kurung min 4 per 3 minus 3 dikali x1 plus x2 nya ini sepertiga ditambah 1. 9 dikali min 4 per 3 itu minus 12 minus 1 3 dikali sepertiga ya. Minus 1 plus 1 itu 0, berarti hasilnya adalah minus 12. Kemudian persamaan kuadrat barunya ya, persamaan kuadrat baru akar-akarnya alfa plus beta. X kuadrat minus dalam kurung alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0 menjadi x kuadrat minus alfa tambah betanya tadi min 1 ini. X ditambah alfa kali betanya minus 12 menjadi x kuadrat min dari min 1 plus 1 kali x plus kali minus 12 sama dengan 0. Ini cara 1. Kemudian cara 2. Cara 2, kita misalkan salah satu akar persamaan kuadrat adalah Y sama dengan 3x1 min 1. Ini karena akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu simetris ya, antara akar yang satu dengan akar yang satunya lagi. Jadi kita misalkan, kita ambil salah satunya, Y sama dengan 3x1 min 1. Maka x1 sama dengan sepertiga kali dalam kurung Y plus 1. Ya, ini min 1-nya kita pindah ke kiri, Y plus 1 sama dengan 3x1. Maka x1 sama dengan Y plus 1 dibagi 3, atau sepertiga kali dalam kurung Y plus 1. Nah, kita substitusikan harga ini ke dalam persamaan kuadrat semula, yaitu 3x kuadrat min x min 4. Maka diperoleh ini 3 kali dalam kurung x-nya ini ya, 3 kali dalam kurung sepertiga kali Y plus 1 kuadrat minus 3x minus x nya adalah sepertiga kali dalam kurung Y plus 1 minus 4 ini dari persamaan kuadrat yang lama itu, yang sudah diketahui itu, sama dengan 0.
Nah, ini sepertiga dikali kuadrat sepersembilan. 3 kali sepersembilan kali dalam kurung y plus 1 dikuadratkan y kuadrat plus 2y plus 1 minus sepertiga dikali dalam kurung y plus 1 minus 4 sama dengan 0. Ini 3 kali sepersembilan itu sepertiga. Jadi kita kalikan dengan ini sepertiga, ini sepertiga. Kita kalikan seluruh sukunya dengan 3. Berarti ini tinggal y kuadrat plus 2y plus 1. Karena sepertiganya dikali 3 itu 1. 1 dikali y kuadrat plus 2y plus 1. Kemudian ini min sepertiga dikali 3 itu min 1. Min 1 kali y minus y. Min 1 kali plus 1 minus 1. Kemudian min 4 dikali 3 minus 12. Didapatlah y kuadrat plus 2y min y itu plus y. Kemudian plus 1 dengan min 1 itu 0 minus 12. Sehingga didapat y kuadrat plus y minus 12 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dalam y. Bagaimana persamaan kuadrat dalam x? Tinggal kita ganti y-nya dengan x. Sehingga didapat x kuadrat plus x minus 12 sama dengan 0. Cara kedua sama dengan cara 1 hasilnya. Kemudian cara yang ketiga, ya, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita faktorkan persamaan kuadrat yang ada itu, yang diketahui itu. Persamaan kuadrat 3x kuadrat minus x minus 4 sama dengan 0 difaktorkan menjadi 3x min 4 dikali x min 1 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan lagi didapatlah persamaan kuadrat semula, ya. Nah, ini kita faktorkan sehingga didapat 3x min 4 dikali x plus 1 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan 4/3 dari sini. 3x min 4 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 4/3. Kemudian x plus 1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan min 1. x2 sama dengan minus 1. Nah, akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah 3x1 min 1 sama dengan 3 dikali x1 nya 4/3 dikurangi 1. 3 kali 4/3 itu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan akar yang satunya lagi 3x2 min 1. 3 dikali x2 nya minus 1, ya. Ketika saya mengalihkan dengan bilangan negatif, saya kasih kurung. Sebab kalau tidak dikasih kurung nanti bisa jadi kita kira 3 dikurangi 1. Bukan 3 dikali minus 1. 3 dikali dalam kurung minus 1 dikurangi 1. Nah, 3 dikali minus 1 itu min 3. Min 3 dengan min 1 minus 4. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat minus JAAX plus HKA sama dengan 0. X kuadrat minus JAA nya kita jumlahkan 3 ditambah min 4 minus 1, ya, minus 1 ditambah HKA nya kita kalikan 3 dikali minus 4 minus 12. Sehingga persamaan kuadrat yang baru itu adalah x kuadrat plus x minus 12 sama dengan 0. Contoh kedua. Kemudian contoh ketiga. Ini soal ujian nasional tahun 2016. Persamaan kuadrat 2x kuadrat minus 3x plus 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/2 alfa dan 1/2 beta adalah titik-titik. Ya, ini pilihan jawabannya, bisa Anda lihat sendiri. Jawabannya A. Bagaimana caranya? Cara 1, sama seperti tadi. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Kita jumlahkan dulu akar-akarnya, yaitu alfa plus beta
sama dengan min B per A. Min dari min 3 per 2, 3 per 2. Kemudian alfa kali beta sama dengan C per A, 1 per 2. 1 per 2. Misal akar-akar PKB adalah P ya, jadi karena persamaan kuadrat yang sudah diketahui ini akar-akarnya alfa dan beta, maka PKB-nya kita misalkan akar-akar PKB-nya adalah P dan Q, di mana P sama dengan 1 per 2 alfa dan Q-nya sama dengan 1 per 2 beta. Maka kita jumlahkan P plus Q sama dengan 1 per 2 alfa ditambah 1 per 2 beta. Sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya ya, sama dengan beta plus alfa atau alfa plus beta per 2 alfa beta. Beta plus alfanya berapa? Sudah kita hitung tadi, yaitu 3 per 2 per 2 dikali alfa beta. Alfa betanya sudah kita hitung tadi, yaitu setengah. Berarti ini 3 per 2 per 2 per 2 ya. Penyebutnya sama-sama kita coret, duanya sama-sama kita coret. Berarti hasilnya adalah 3 per 2. 3 per 2 ini. Kemudian kita kalikan kedua akar-akar persamaan kuadrat baru ini, yaitu P kali Q sama dengan P-nya 1 per 2 alfa dikali Q-nya 1 per 2 beta, sama dengan 1 per 4 alfa beta. Kita hitung sama dengan 1 per 4 dikali alfa betanya sudah kita hitung tadi, 1 per 4 dikali setengah. 1 per 4 dikali setengah itu 2. Jadi P kali Q sama dengan setengah. P tambah Q sama dengan 3 per 2. P kali Q sama dengan setengah. Nah, sekarang persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat minus P plus QX ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, sama dengan, yaitu X kuadrat minus 3 per 2, P plus Q-nya tadi 3 per 2, 3 per 2X, plus P kali Q-nya tadi setengah. X kuadrat min 3 per 2X plus setengah sama dengan 0. Kita kalikan 2. 1X kuadrat kali 2, 2X kuadrat. Min 3 per 2X kali 2, min 3X. Plus setengah kali 2, plus 1 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru itu adalah 2X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Kemudian cara 2. Cara 2. Kita misalkan salah satu akar persamaan kuadrat baru itu adalah Y sama dengan 1 per 2 alfa. Maka alfa sama dengan 1 per 2Y. Kita tukar saja letak Y dengan alfa ini. Maka alfa sama dengan 1 per 2Y. Nah, sekarang kita substitusikan alfa sama dengan 1 per 2Y ini ke persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu 2X kuadrat min 3X plus 1 untuk memperoleh persamaan kuadrat yang baru. 2 dikali X-nya 1 per 2Y dikurangi 3X, X-nya 1 per 2Y plus 1 menghasilkan 2 dikali 1 per 2Y itu 4Y kuadrat dikurangi 3 per 2Y. 3 dikali 1 per 2Y kan 3 per 2Y plus 1 sama dengan 0. Didapatlah 1 per 2Y kuadrat min 3 per 2Y plus 1 sama dengan 0. Kita kali dengan 2Y kuadrat ya. 1 min 3Y ya, jadi 1 per 2Y kuadrat dikali 2Y kuadrat itu 1, kemudian min 3 per 2Y dikali 2Y kuadrat itu 3Y plus 1, 1 ini dikalikan dengan 2Y kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 0. Kita susun dari 2Y kuadrat paling depan. 2Y kuadrat min 3Y plus 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dalam Y. Nah, untuk memperoleh persamaan kuadrat dalam X,
tinggal kita ganti y-nya ini dengan x, menjadi 2x kuadrat minus 3x plus 1 sama dengan 0. Kemudian cara ketiga. Cara ketiga ini sama, kita faktorkan ya. Persamaan kuadrat 2x kuadrat minus 3x plus 1 sama dengan 0, menjadi 2x minus 1 dikali x minus 1 sama dengan 0. Ya. Kalau kita kalikan lagi, kembali lagi ke sini dia. Maka inilah faktor-faktornya. 2x kuadrat minus 1 dikali x minus 1 sama dengan 0. Didapatlah x1 sama dengan alfa. Karena akar-akar persamaan kuadrat yang ini tadi alfa dan beta. X1 sama dengan alfa sama dengan setengah. Dan x2-nya sama dengan beta sama dengan 1. Nah, akar-akar PKB adalah 1/2 alfa. Sama dengan 1/2 kali alfanya setengah. Ya, 1/2 kali setengah 1. 1/1 sama dengan 1. Dan akar yang satunya lagi adalah 1/2 beta. 1/2 dikali betanya 1. 1/2. 2 kali 1 kan 2. 1/2 hasilnya. Jadi akar-akar PKB itu 1 dan setengah. Maka persamaan kuadrat barunya itu yang dicari adalah e kuadrat min CAAX plus HKA sama dengan 0. Menjadi e kuadrat ya. CAA-nya kita jumlahkan 1 plus setengah, 1 setengah atau 3/2. 3/2x ditambah HKA-nya 1 kali setengah, setengah sama dengan 0. E kuadrat min 3/2x plus setengah sama dengan 0. Kita kali dengan 2, didapatlah 2e kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Kok jadi min 0 di situ? Ya. Ini sudah kadung contoh yang keempat kelihatan di situ. Jadi kita bahas. Ya. Ini soal SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2017. Jika x1 dan x2 akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 kuadrat dan x2 kuadrat ada titik-titik. Pilihannya bisa Anda baca sendiri. Nah, jawabannya B. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara 1. Persamaan kuadrat ini kita cari jumlah dan hasil kali akar-akarnya, yaitu x1 plus x2 sama dengan min B per A sama dengan 4. Min dari min 4 per 1 sama dengan 4. Kemudian x1 kali x2-nya C per A 3/1 sama dengan 3. Misal akar-akar PKB, akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah A sama dengan x1 kuadrat dan B sama dengan x2 kuadrat. Maka kita jumlahkan A plus B sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Ya, jadi kalau ini kita kuadratkan, itu adalah x1 kuadrat plus 2x1 x2 plus x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2, tinggallah x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Jadi x1 kuadrat plus x2 kuadrat itu, ini namanya identitas, kesamaan ya. Kesamaannya adalah x1 plus x2 kuadrat minus 2x1 x2. Kita hitung. x1 plus x2-nya 4 dikuadratkan dikurangi 2 kali x1 x2. 2 dikali 3 ya, ini x1 kali x2-nya. 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali 3 6. 16 kurangi 6 sama dengan 10. Itu adalah A tambah BH, jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru yang kita misalkan dengan A dan B tadi. Kemudian hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru, A kali B ya, sama dengan x1 kuadrat dikali x2 kuadrat sama dengan x1 kali x2 dikuadratkan. x1 kali x2-nya berapa? 3 dikuadratkan sama dengan 9. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat minus a plus b. X plus AB sama dengan 0. Nah, ini karena persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya A dan B tadi.
Ya, kita misalkan akar-akarnya A dan B, di mana A-nya adalah X1 kuadrat dan B-nya adalah X2 kuadrat. Maka persamaan kuadrat yang baru itu adalah E kuadrat minus A plus BX plus A plus B sama A kali B sama dengan 0. Menjadi hasilnya adalah E kuadrat, ini sudah kita hitung tadi, A plus B-nya 10, X kuadrat minus 10E, kemudian A kali B-nya 9 sama dengan 0. Kemudian, nah, untuk soal yang ini tidak bisa menggunakan cara kedua seperti pada soal yang berikutnya, yang pada 3 soal sebelumnya. Mengapa? Karena jika kita misalnya salah satu akarnya adalah Y sama dengan X1 kuadrat, maka X1 kuadrat sama dengan akar Y, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan semula, hal itu akan menjadi rumit dan sangat sukar diselesaikan. Oleh karena itu, untuk soal yang ini kita kerjakan dengan 2 cara saja. Cara yang kedua yaitu dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3. Nah, sekarang akar-akar PKB adalah X1 kuadrat. Ya. X1 kuadratnya kita hitung. X1-nya kan 1. X1 kuadrat berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Dan akar yang satunya lagi adalah X2 kuadrat. X2-nya adalah 3. Berarti X2 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Maka PKB yang dicari itu adalah X kuadrat min JAAX plus HKA sama dengan 0. Menghasilkan X kuadrat min JAA-nya, jumlah akar-akarnya 1 tambah 9, 10X, kemudian HKA-nya hasil kali akar-akarnya 1 kali 9 plus 9 sama dengan 0. Demikianlah cara membentuk persamaan kuadrat baru atau PKB dari persamaan kuadrat yang ada, di mana akar-akar persamaan kuadrat baru itu mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang sudah diketahui itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Selamat belajar, jangan pernah menyerah. Karena belajar itu manfaatnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Semoga Anda semua, para siswa-siswi SMA dan SMK, dan siapapun Anda, mencapai cita-cita Anda.